Baik, kita akan lanjut pada video selanjutnya, yaitu di sini saya akan membahas tentang uji Wilcoxon dan N-gain score. Nah, ini apa itu uji Wilcoxon? Ibu, uji Wilcoxon adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua sampel berpasangan. Uji ini merupakan alternatif dari uji T berpasangan ketika data tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Uji ini bekerja dengan membandingkan perbedaan antara dua pengukuran pada subjek yang sama sehingga cocok digunakan dalam penelitian pre-test dan post-test. Nah, lanjut ke N-gain. Apa itu N-gain score? Nah, ini Bapak Ibu masih sinkron dengan video sebelumnya juga. Jadi kita langsung saja praktek ya bagaimana kita melakukan uji Wilcoxon. Nah, kita langsung masuk pada aplikasi SPSS. Sini ya. Nah, di sini sudah terbuka SPSS-nya. Saya akan memasukkan data pre-test dan post-test siswa. Kita copy dulu. Sini sudah masuk ya data pretest dan posttest. Nah, sini jangan lupa kita masukkan dulu di sini untuk namanya pre dan di sini post. Nah, untuk labelnya di sini pretest dan untuk di sini posttest. Nah, jika sudah seperti ini, kita lihat kembali. Nah, ini sudah ada datanya. Kita langsung saja melakukan uji, yaitu kita klik Analyze. Lanjut ke Non-Parametric Test. Analyze. Ya. Kita lanjut Non-Parametric Test. Kita klik Legacy Dialects. Lanjut ke two related samples. Nah, di sini sudah ada pretest dan posttest. Kita pindahkan. Nah, di sini sudah tercentang Wilcoxon. Nah, kita langsung oke saja. Nah, di sini sudah dapat ya hasilnya. Kita akan interpretasikan secara bersama-sama. Nah, di sini untuk nilainya ya antara post-test dan pre-test di negative ranks ini 0. Nah, nilai 0 menunjukkan tidak adanya penurunan ya dari pre-test ke post-test. Jadi tidak ada penurunan. Misalnya dia nilai pre-testnya 5, ke post-testnya 6. Jadi meningkat bukan menurun. Nah, ini untuk cara bacanya. Oke, kita lanjut ke positive rank. Nah, ini positive rank-nya di sini semua sampelnya itu ada 125 dan rata-ratanya itu ada di 63,00. Nah, ini adalah peningkatan ya, peningkatan rata-ratanya ini peningkatan ada di 63,00. Nah, kita lihat TIS-nya. TIS ini 0 adalah kesamaan. Jadi TIS adalah 0
yaitu kesamaan nilai pretest dan posttest. Nilai TIS ini 0. Jadi artinya tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Karena di sini 0. Jadi ketika kita membaca ini sangat terlihat ya bahwa di sini 0 semua. Sekali lagi saya tekankan tidak 0 artinya ada peningkatan dari pre ke nilai post. Terus untuk positif ranknya ada sampai 125, untuk min-nya ada 63, ada peningkatan ya, peningkatan hasil atau nilai dari siswa. Dan TIS-nya ini kan kesamaan, tapi dia di sini 0. Jadi tidak ada kesamaan antara nilai pretest dan posttest. Oke, kita lanjut ke nih statistiknya. Kita lihat nilai signifikannya ini kurang dari 0,01. Nah, hipotesisnya tadi bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa dari nilai pre-test dan post-test dalam penggunaan ChatGPT pada keterampilan berbahasa Inggris. Nah, ini. Nah, asumsinya atau pengambilan keputusannya jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesisnya diterima. Nah, saat ini kita lihat ini kurang dari 0,05. Artinya hipotesisnya diterima ya. Beda jika nilai signifikannya ya, ini ya, significant to sales itu jika lebih dari 0,05, hipotesisnya ditolak. Baik, artinya di sini dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa pretest dan posttest. Baik, kita lanjut ya, kita lanjut ke melihat endgame score-nya. Jadi endgame score bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode. Nah, kali ini yaitu metodenya penggunaan ChatGPT dalam meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris siswa. Kita lihat endgame score-nya. Pertama kita lihat selisihnya. Kita klik transform, compute variable. Oke, di sini posttest kurang pretest namanya. Posttest untuk target pertemuan kita beri nama posttest. Posttest kurang pretest. Oke. Posttest. Jika sudah seperti ini, kita selesaikan dengan ini ya, posttest. Kita klik angka posttest, dipindahkan, dihapus dulu ya. Posttest, pindahkan, klik kurang, pretest, pindahkan. Oke. Salah apa ini? Oh iya ya, ada kesalahannya. Oke, kita lihat. Oke, sudah ada nih sini selisihnya. Ya, kita lihat di sini misalnya contoh ya, pre-post. Nah, kita lihat ini 5363 selisihnya 10. Nah, oke, kita lanjut untuk melihat skor idealnya. Skor ideal, oke lanjut ke skor ideal. Lanjut, kita hapus dulu ini untuk target variabelnya.
Kita di sini skor ideal kurang pretest. Skor ideal kurang pretest. 100 skor ideal kurang pretest. 100 kurang apa? Pretest. 100 skor idealnya 100 dikurang pretest. Oke. Kita sudah dapat ya. Lanjut ke N-gain score. Lanjut transform. Kita lihat ya. Untuk N-gain score-nya. Kita target variabelnya kita beri nama N-gain score. N-gain. Nah, kita hapus dulu ini. Nah, di sini post test kurang pretest. Ini kita pindahkan terus dibagi skor ideal. Kita pindahkan. Nah, jika sudah seperti ini kan N-gain score. Kita lihat di sini, kita klik ini tadi, post test kurang pretest dibagi skor ideal kurang pretest. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung saja klik OK. Nah, kita sudah dapat untuk N-gain score-nya. Kita lanjut ke N-gain presentasi. N-gain presentasinya kita compute variabel ya. Transform dulu, compute variabel, terus di sini N-gain persen. N-gain persen. Nah, ini dihapus dulu. Nah, untuk N-gain persennya di sini target variabelnya N-gain persen, terus kita pindahkan ya N-gain-nya, N-gain skornya, terus dikali. Kita ini ya, kalinya ini ya, tanda bintang ya, sekali. Oke, kita hapus lagi, kita pastikan 1 ya. Oke, tanda bintangnya 1 dikali 100. Baik, jika sudah seperti ini kita langsung saja klik OK. Nah, kita sudah dapat ya. Nah, sekarang kita akan kita lanjut akan melihat N-gain score-nya, apakah ChatGPT efektif dalam meningkatkan hasil belajar anak, terutama dalam keterampilan berbahasa Inggris. Kita klik analyze, terus deskriptif statistik, deskriptif. Ini kita kembalikan dulu. Nah, setelah itu kita pindahkan N-gain score. Lanjut kita pindahkan N-gain persen. Langsung kita klik OK. Nah, baik, saat ini sudah ada hasilnya, deskriptif statistiknya. Nah, di sini terlihat N-gain score-nya, nilai rata-ratanya itu berada di 0,35. Nah, ini menurut Melger ya, untuk kategori pembagiannya ini berada di kategori sedang,
karena jika nilainya 0,3 sampai dengan 0,7 atau sama dengan, maka kategorinya berada dalam kategori sedang. Kita lihat N-gain persennya. Di sini 35,88. Nah, ini menurut Hack nomor 9 Hack tahun 1999 itu memang di sini dikatakan bahwa jika nilai kurang dari 40 maka tidak efektif. Namun ini masih dikategorikan berpengaruh tapi di kategori rendah. Jadi kesimpulannya bahwa dalam penggunaan ChatGPT ChatGPT ini efektif dalam meningkatkan keterampilan bahasa Inggris siswa. Walaupun memang hasil dari N-gain persennya kita lihat ini masih rendah 35,88, namun dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan ChatGPT efektif dalam meningkatkan hasil belajar anak pada keterampilan berbahasa Inggris. Baik, itu Bapak Ibu terkait dengan N-gain score.